Ya, selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kedudukan, fungsi dan wewenang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, ya, yang merupakan bagian dari mata kuliah untuk program studi ilmu hukum S1 ya, pada mata kuliah hukum acara Mahkamah Konstitusi. Bicara soal kedudukan, fungsi dan wewenang Mahkamah Konstitusi RI, yang pertama yang perlu kita diskusikan adalah, yang perlu kita bahas adalah kekuasaan negara pada umumnya ya diklasifikasikan menjadi 3 cabang. Walaupun kelembagaan negara saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dan tidak sepenuhnya dapat diklasifikasi ke dalam 3 cabang kekuasaan itu. Nah, namun demikian, cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah 3 cabang kekuasaan yang selalu terdapat dalam organisasi negara, ya, termasuk kita di Indonesia ini. Cabang kekuasaan yudikatif diterjemahkan sebagai kekuasaan kehakiman. Nah, sebagaimana berdasarkan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi sebagaimana pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Dengan demikian, kedudukan MK adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkup wewenang yang dimiliki. Nah, kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sejajar dengan pelaku kekuasaan kehakiman lain, yaitu MA, ya, serta sejajar pula dengan lembaga negara lain dari cabang kekuasaan yang berbeda sebagai konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi dan pemisahan atau pembagian kekuasaan. Nah, setiap lembaga negara menjalankan penyelenggaraan negara sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan dan di bawah naungan konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah sejalan dengan dianutnya paham negara hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam negara hukum harus dijaga paham konstitusional. Artinya tidak boleh ada undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, hal itu sesuai dengan penegasan bahwa Undang-Undang Dasar sebagai puncak dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membutuhkan sebuah mahkamah, ya, dalam rangka menjaga prinsip konstitusionalitas, ya, konstitusionalitas hukum. Mahkamah Konstitusi yang bertugas menjaga konstitusionalitas hukum tersebut. Ya, jadi disinilah peran dari Mahkamah Konstitusi. Ya. Dia punya peran untuk menjaga konstitusionalitas hukum itu. Ya. Nah, sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh MK adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Nah, namun fungsi itu belum bersifat spesifik, yang berbeda dengan fungsi yang dijalankan oleh Mahkamah Agung. Fungsi MK dapat ditelusuri dari latar belakang pembentukannya, nah, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Nah, oleh karena itu ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan MK adalah konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekedar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga negara. Di dalam penjelasan umum Undang-Undang MK disebutkan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan MK juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi. Nah, fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang yang dimiliki, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Ya. Dengan sendirinya, setiap putusan MK merupakan penafsiran terhadap konstitusi.
Nah, berdasarkan latar belakang ini, setidaknya terdapat 6 fungsi yang melekat pada keberadaan MK dan dilaksanakan melalui wewenangnya, yaitu sebagai pengawal konstitusi atau the guardian of the constitution. Nah, pelindung demokrasi, the protector of democracy, pelindung hak asasi manusia, the protector of human rights, kemudian penafsir final konstitusi atau the final interpreter of the constitution. Pelindung hak konstitusional warga negara, the protector of the citizens' constitutional rights, dan pengawal ideologi negara atau the guardian of state ideology. Nah, wewenang yang dimiliki oleh MK telah ditentukan dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 pada ayat 1 dan ayat 2 yang dirumuskan sebagai wewenang dan kewajiban. Nah, di mana wewenang tersebut meliputi yang pertama ya, jadi ada 4 wewenang ya yang dimiliki Mahkamah Konstitusi ya. Yang pertama, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kemudian yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Kemudian yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Kemudian yang keempat, memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Nah, sedangkan kewajiban MK adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden dan atau wakil presiden menurut undang-undang dasar. Terkait dengan kehendak awal pembentukan MK, patut dipahami bahwa keberadaan MK dengan 4 wewenang yang disebutkan dalam pasal 24C ayat 1 adalah dalam rangka mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Oleh karena itu, di bawahnya maupun di atas Mahkamah Konstitusi tidak ada badan peradilan lainnya, ya, tidak ada lagi badan peradilan lain, maka pengertian tingkat pertama dan terakhir di sini adalah putusan Mahkamah Konstitusi langsung sebagai putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau ingkrah van geus vonis, kan? Nah, untuk itu tidak ada upaya hukum lainnya baik berupa banding atau kasasi yang dapat ditempuh dan menjadikan putusannya bersifat final. Nah, terkait dengan pada wewenang lainnya yang disebutkan sebagai kewajiban diatur tersendiri pada pasal 24C ayat 1. Ya, bahwa disebutkan di situ Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar. Jadi ketentuan ini terkait dengan ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang pelanggaran yang disebutkan dalam pasal 24C ayat 2. Nah, dan terkait pula dengan ketentuan dalam pasal 7B ayat 1 yang mengatur prosedur atau tata cara beracara dalam rangka presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau atas usul Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, atas usul Dewan Perwakilan Rakyat ya. Baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, ya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Nah, itu ada di pasal 7A. Di mana usul DPR itu terlebih dahulu dengan mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR. Nah, itu sesuai dengan pasal 24C ayat 1 dan Dasar 1945. Ya, pada pasal 24C ayat 2 ditentukan Mahkamah Konstitusi wajib memberikan keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tanpa menyebut kata final. Ya, seperti halnya dalam pasal 24C ayat 1. Oleh karena itu, apabila putusan MK menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran, diserahkan kembali kepada DPR di rapat paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu sesuai dengan pasal 7B ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, rapat paripurna DPR dimaksudkan rapat paripurna DPR itu dapat saja memutuskan tidak meneruskan usul pemberhentian tersebut karena tidak ada larangan untuk itu. Jadi tidak serta-merta rapat paripurna itu kemudian memutuskan meneruskan usul pemberhentian. Ya. Bisa saja tidak meneruskan usul pemberhentian itu. Nah,
Demikian pula dengan MPR, apabila usul DPR yang telah diputus Mahkamah Konstitusi tersebut disetujui untuk diteruskan oleh DPR kepada MPR, terdapat dua kemungkinan, yaitu usul tersebut ditolak atau jika diterima menyebabkan presiden dan wakil presiden diberhentikan dalam masa jabatan. Ya, nah, hal ini dapat terjadi karena keputusan MPR yang mengacarakan usul DPR yang telah memperoleh putusan Mahkamah Konstitusi harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan putusannya disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, ya. Setelah presiden dan wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, itu sesuai dengan pasal 7B ayat 7 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, berdasarkan ketentuan pasal 24C ayat 1 dan Dasar 1945, salah satu kewenangan konstitusional MK adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Nah, berdasarkan ketentuan pasal 106 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 32 dari tahun 2004, keberatan berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mengaruhi terpilihnya pasangan calon awalnya harus diajukan ke Mahkamah Agung. Aturan itu kemudian diubah dengan pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang memaksudkan bahwa penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan umum, pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 bulan sejak undang-undang ini diundangkan. Nah, selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 2008, Ketua MA dan Ketua MK bersama-sama telah menandatangani berita acara pengalihan wewenang mengadili. Sejak saat itulah secara resmi MK menangani sengketa pemilu kada. Penanganan perselisihan tersebut dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi hingga Mahkamah Konstitusi pada perkara 97 PUU, ya, 97 garing PUU garis datar 10 Romawi garis miring 2013 menyatakan bahwa pilkada bukan merupakan rezim pemilu, sehingga Mahkamah tidak berwenang mengadili sengketa hasil pemilu. Nah, namun sebelum terbentuknya lembaga pengadilan pilkada, Mahkamah Konstitusi masih bisa menangani perkara tersebut. Ya. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Jadi seperti itu kedudukan, fungsi, dan wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kemudian selanjutnya kita akan membahas membahas tentang susunan hakim Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi kekuasaan menjalankan peradilan yang dimiliki oleh MK sebagai lembaga peradilan dijalankan oleh hakim konstitusi, ya. Jadi ada Mahkamah Konstitusi ada dan hakimnya ada, ya. Nah, pasal 24C ayat 3 Undang-Undang 45 menyatakan bahwa MK memiliki 9 orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden yang diajukan masing-masing 3 orang dari Mahkamah Agung, 3 orang dari DPR, dan 3 orang diajukan oleh presiden. Dalam mengajukan calon hakim konstitusi, Mahkamah Agung, DPR, dan presiden harus memperhatikan ketentuan pasal 19 Undang-Undang MK yang menyatakan bahwa pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif. Penjelasan ketentuan ini menyatakan bahwa calon hakim konstitusi harus dipublikasikan di media massa, baik cetak maupun elektronik, agar masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut memberi masukan atas calon hakim konstitusi yang bersangkutan. Nah, itu tujuannya, ya. Kenapa kemudian harus diumumkan, ya, umumkan di media massa terkait para bakal calon yang diusulkan oleh baik itu Mahkamah Agung, DPR maupun oleh Presiden. Kemudian tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi dilaksanakan secara objektif dan akuntabel yang dapat diatur oleh masing-masing lembaga. Nah, setiap sidang pleno yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara harus dilakukan oleh 9 hakim konstitusi, ya, kecuali dalam keadaan luar biasa dapat dilakukan oleh 7 hakim konstitusi. Sebelum sidang pleno dapat dibentuk panel hakim yang anggotanya terdiri atas sekurang-kurangnya 3 hakim konstitusi untuk memeriksa yang hasilnya dibahas dalam sidang pleno untuk diambil putusannya.
Nah, panel hakim pada awal jadi panel hakim pada awalnya dibentuk untuk melakukan persidangan pemeriksaan pendahuluan, yaitu persidangan yang memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memberikan nasihat perbaikan kepada pemohon. Nah, panel hakim dapat melakukan sidang lagi untuk pemeriksaan perbaikan permohonan. Dalam perkembangannya, terutama untuk perkara yang harus diputus dalam waktu cepat, misalnya perselisihan hasil pemilihan umum, panel hakim juga melakukan sidang pemeriksaan. Hasil pemeriksaan panel hakim itu dilaporkan kepada pleno hakim ya untuk diambil keputusan. Dengan demikian, walaupun pemeriksaan dilakukan oleh panel hakim, putusan tetap diambil oleh pleno hakim dalam rapat permusyawaratan hakim atau dikenal dengan RPH. Perkembangan tersebut terjadi sejak MK melaksanakan wewenangnya memutus perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2004, di mana untuk memeriksa PHPU legislatif dibentuk panel hakim terdiri atas 3 hakim konstitusi. Sedangkan untuk memeriksa PHPU presiden saat itu dibentuk 2 panel hakim yang terdiri atas 3 orang hakim konstitusi dan 5 orang hakim konstitusi. Ya. Perkembangan ini selanjutnya diwadahi dalam PMK nomor 16 tahun 2009 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum yang di dalam pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa pemeriksaan persidangan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh panel hakim dan atau pleno hakim. Nah, jadi setiap sidang pleno dipimpin oleh ketua MK. Kalau misalkan ketua MK berhalangan, persidangan dipimpin oleh wakil ketua MK. Kalau kedua-duanya berhalangan, sidang dipimpin oleh ketua sementara yang dipimpin dari dan oleh hakim konstitusi yang hadir. Nah, sedangkan sidang panel hakim dipimpin oleh ketua panel hakim yang ditentukan oleh ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi demikian terkait dengan susunan hakim Mahkamah Konstitusi. Ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya Dewan Etik ya, Dewan Etik di Mahkamah Konstitusi ada yang namanya Dewan Etik yang juga dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi ya. Nah, namun bersifat tetap untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan kode etik hakim konstitusi. Nah, terkait dengan laporan dan atau informasi mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim terlapor atau hakim terduga yang disampaikan oleh masyarakat. Nah, berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2014, Dewan Etik Hakim Konstitusi memiliki tugas. Ya. Jadi ada setidaknya 3 tugas utama ya. Yang pertama, lakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan laporan dan informasi tentang perilaku hakim konstitusi. Yang kedua, menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara tertulis setiap tahun kepada Mahkamah Konstitusi. Dan yang ketiga adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan kode etik hakim konstitusi agar hakim konstitusi tidak melakukan pelanggaran yang berupa ya melakukan perbuatan tercela, kemudian tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 5 kali berturut-turut ya, 5 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, kemudian melanggar sumpah atau janji jabatan atau dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam 90 hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara 1945. Jadi itu dianggap pelanggaran-pelanggaran ya yang kemudian menjadi pengawasan daripada Dewan Etik. Nah, kemudian melanggar kode etik hakim konstitusi, kemudian melanggar larangan-larangan sebagai hakim, ya itu yang menjadi tugas daripada hakim Dewan Etik ya, Dewan Etik. Nah, larangan-larangan sebagai hakim apa saja? Ini yang segera perlu disampaikan ya, perlu kita terangkan. Yang pertama, hakim sebenarnya ya dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya ya, anggota partai politik, pengusaha, advokat atau pegawai negeri. Nah, jadi kalau mau jadi hakim MK tidak boleh ada jabatan lain sebagai pejabat negara, tidak boleh menjadi anggota partai politik, tidak boleh menjadi berstatus sebagai pengusaha, advokat atau pegawai negeri. Nah, kemudian yang kedua, menerima suatu pemberian atau janji dari pihak yang berperkara, baik langsung maupun tidak langsung. Jadi kalau menjadi hakim MK ya jangan terima janji ya. Pemberian Pak dilarang menerima pemberian ya, atau janji saja dilarang, tidak
menerimanya kalau kita sebagai hakim MK. Nah, kemudian yang ketiga, mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas suatu perkara yang ditanganinya mendahului putusan. Ya. Jadi tidak boleh hakim MK ini berbicara di luar terkait kasus atau sengketa yang lagi ditangani, ya, perkara yang lagi ditangani sebelum ada putusan. Jadi harus dijaga betul ini Ketua MK. Ya. Kemudian tidak melaksanakan kewajiban sebagai hakim untuk menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya, memperlakukan para pihak yang berperkara dengan adil, tidak diskriminatif dan tidak memihak. Ini yang harus ini menjadi kewajiban kewajiban hakim, ya, hakim konstitusi. Kemudian menjatuhkan putusan secara objektif didasarkan pada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini kewajiban hakim MK yang menjadi fokus pengawasan daripada Dewan Etik. Ya. Nah, dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2014, Dewan Etik juga memiliki kewenangan menyampaikan pendapat secara tertulis, ya, atas pertanyaan hakim konstitusi mengenai suatu perbuatan yang mengandung keraguan sebagai sebagai pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat 2, ya, peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2014. Kemudian Dewan Etik juga memiliki kewenangan memanggil dan memeriksa hakim terlapor atau hakim terduga untuk memberikan penjelasan dan pembelaan, termasuk untuk dimintai dokumen atau alat bukti lain. Yang lain kewajibannya adalah memanggil dan meminta keterangan pelapor, ya, saksi dan atau pihak lain yang terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim terlapor atau hakim terduga. Nah, selanjutnya menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan kepada hakim terlapor atau hakim terduga yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat 2 PMK nomor 2 tahun 2014. Kemudian mengusulkan pembentukan majelis kehormatan untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap hakim terlapor atau hakim terduga yang telah melakukan pelanggaran berat atau telah mendapat teguran lisan sebanyak 3 kali. Nah, yang terakhir, kewajiban Dewan Etik adalah mengusulkan pembebas tugasan hakim terlapor atau hakim terduga yang telah melakukan pelanggaran berat atau telah mendapat teguran lisan sebanyak 3 kali. Nah, keanggotaan Dewan Etik terdiri dari 3 orang anggota yang diusulkan oleh sebuah panitia seleksi dan berasal dari unsur-unsur 1 orang mantan hakim konstitusi, kemudian 1 orang unsur akademisi, dan 1 orang unsur masyarakat. Ya. Susunan Dewan Etik terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan 2 orang anggota. Nah, untuk ketua dipilih dari anggota, ya, dari dan oleh anggota Dewan Etik secara musyawarah mufakat tentunya. Nah, sedangkan masa tugas selama 3 tahun dan tidak dapat diangkat kembali. Jadi hanya 1 periode istilahnya, ya. Nah, dengan demikian harapan masyarakat terhadap integritas hakim konstitusi akan terjamin dengan keberadaan Dewan Etik Hakim Konstitusi dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Saya kira demikian, ya, untuk penjelasan pada pertemuan kali ini, mulai dari pembahasan tentang kedudukan, ya, tentang kedudukan Mahkamah Konstitusi, kemudian susunan hakim Mahkamah Konstitusi, sampai Dewan Etik, ya, yang ada di Mahkamah Konstitusi. Saya kira demikian pertemuan dan pembahasan kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan nanti pembahasan tentang karakteristik hukum acara Mahkamah Konstitusi, ya, yang terdiri beberapa poin, mulai dari peristilahan dan pengertian hukum acara Mahkamah Konstitusi, kemudian asas hukum acara Mahkamah Konstitusi, ya. Kemudian ada beberapa poin lain yang sekira penting juga berkaitan untuk kita pahami, ya, berkaitan dengan materi perkuliahan S1 Fakultas Hukum, ya, pada mata kuliah hukum acara Mahkamah Konstitusi.